الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم نخص خصوصا إلى أرواح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والحبائب وجميع الأساتذة ومعلمين والمشايخين ولوالدينا وأولادنا ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يطيل عمرنا ووالدينا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع الحبائب وعائلتنا وأولادنا بأن الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ويبارك لنا وحياتنا ويوسع أرزاقنا حلالا طيبا كثيرا مباركا وينفعنا علومنا ويصحح أجسادنا ويدفع بلاءنا بأن الله يستجيب دعاءنا وحاجاتنا وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله. Ya Allah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, panjangkan umur kami, anak-anak kami sendiri. Astaghfirullah. Luaskan rezeki kami ya Allah yang berkah yang halal, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Panggil, izinkan kami ya Allah untuk bisa ziarah ke rumah-Mu ya Allah. Salatullah salamullah ala taha لله
الله سلام الله على ياسين حبيب الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه لم يا نبي سلام الله الله يا رسول يا حبيب سلام صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله سلام صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina nata'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wal dalalati ala al-khair ittiqa'a sakhatillah wa ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan tidak hanya itu keluar dari lisan kita, melainkan dengan duduknya kita di tempat ini juga mudah-mudahan ini bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita selalu dengan nikmat-nikmatnya. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, beliaulah junjungan umat, suri tauladan umat, sang pemberi syafaat kepada seluruh umat, yang katanya tak pernah makan tomat sampai detik ini namanya tetap selalu terhormat, yang katanya tak pernah makan duren sampai detik ini namanya tetap selalu keren. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus masjid Izzatul Islam, yang mudah-mudahan
Kita doakan beliau-beliau semua, Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan cita-citanya khususnya untuk masjid ini mudah-mudahan Allah ijabah dan Allah permudahkan segala semuanya. Dan juga kepada seluruh bapak ibu, ayah bunda, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Izzatul Islam, kita semua yang hadir saat ini mudah-mudahan Allah juga perkenankan, Allah anugerahi umur yang panjang untuk kita, Allah berikan kesehatan selalu untuk kita, segala nikmat yang baik untuk kita, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan seluruh dosa-dosa kehilapan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Tapi tampak tuh cak sepi rasanya. Banyak kegiatan lainnya. Bukan masih mudik, bukan Pak ya. Ya, hari ini hari Ahad tanggal 20 April. Berarti tepatnya kalau Syawalnya tanggal 21 ya. Berarti lebaran ke-21. Atau masih ada enggak yang umpak-umpakan lebaran ya. Oh ya, yang keliling Sanjo ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita masih dipertemukan oleh Allah, dihimpunkan kembali oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat ya. Mungkin kantong inilah tidak sehat ya, tapi mudah-mudahan tetap sehat ya. Kantong itu kelepeh dompet ini masih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tapi tetap selalu sehat. Karena lebaran ini kami ingat dari ceramah guru kita tuh Ustaz Kemas Ali itu sama cak Ramadan Bapak Ibu ya. 30 hari itu lebaran nih sama cak Ramadan, cak 30 hari Ramadan. 10 hari pertama lebaran itu dikatakan oleh beliau adalah lebaran penuh kebersamaan. Kenapa dikatakan lebaran penuh kebersamaan? Karena yo masih cuti, masih libur ya enggak? Jadi masih pacak kumpul bareng-bareng sama keluarga ya enggak? Makan pempek, kapal terbang, kapal selam salah ya, kapal selamnya, makan kue apa namanya, mak subah, mak lamo, mak baru atau galo ya enggak? Makan ketupat, makan lontong ya, apapun yang ada di hari lebaran itu lanja ya enggak, lantak tumpes segala Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah 10 yang kedua ya, kata beliau itu lebaran penuh kehangatan ya, lebaran penuh kehangatan. Yakinlah sudah dengar galau mungkin ceramahnya, tak kelakar dia ya. Lebaran penuh kehangatan. Kenapa? Ya kalau dewek Bapak Ibu ya, makanan yang sudah hari di pertama itu sampai hari ke-20 belum habis ya, terpaksa nak diangeti ya. Enggak diangeti basi itu ya, enggak 20 hari ya. 20 hari ya. Oh, apa namanya? Lontong apa-apa itu 20 hari tidak diangeti basi ya enggak. Itu Bapak Ibu ya. Nah 10 yang ketiga ini ya enggak, lebaran penuh iya ya, 10 hari yang terakhir ini Masya Allah ya, itulah ya, itu apa namanya, kembali ke awal galau ya, tumpes galau. Kenapa? Yang tadi awal-awal apa namanya lebaran dompet tadi tebel ya, kosong, mana dijingok, mana yang merah-merah tadi ya, tak tahunya budak-budak kecil inilah yang lagi jaya, lagi kaya ya. Nah, itu ya. Karena dia yang banyak memberi apa namanya bagian dari rezeki tersebut ya. Tapi hati-hati mana ibu-ibu yang kejinguan duit baru kalau belanja, nah emak-emaknya biasanya ini ada ya. Ya balik ke emak-emaknya, Masya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini kelak Allah pertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan dan hari Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mendengarkan sebuah salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menyampaikan salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan
Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma, mana hadis tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan seorang hamba yakni di dengan kedua kakinya itu untuk mampu beranjak dari tempat hisabnya, kecuali menyelesaikan terlebih dahulu dari keempat pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'ala an arba' hisab, kecuali dia sudah menyelesaikan 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita tuh Bapak Ibu, di akhirat tuh masih di akhirat tuh sebelum akhirat kan meninggal kita kan. Pas sudah meninggal itu kan selesai menak nurut. Ya. Karena kan sudah disampaikan oleh Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila wafat anak cucu Nabi Adam, meninggal anak cucu Nabi Adam, seluruh umat manusia, in qata'a amalu, terputus seluruh amalnya. Ya. Yang tadi galak sholat di masjid misalnya tidak berjamaah, meninggal tidak baca lagi, ya tidak kalau sudah dikubur tiba-tiba ke masjid lagi, ya tidak ngantuk jiwanya, ngeri pula gitu ya, tidak apalagi samping gitu, nah laju ya. Nah ya, yang tadi hobi bersedekah ke masjid, ada yang wakili ya anak familinya, ya tidak niatkan untuk si yang almarhumah, apapun itu, segala aktivitas yang pernah ia lakukan ketika dia wafat, maka seluruhnya hilang, tidak bisa lagi dilakukan, kecuali apa kata Rasulullah, ilmu yang bermanfaat, doa anaknya yang soleh, dan sedekah jariyah. Nah itu ketika meninggal kata Rasulullah. Ini Bapak Ibu di hari kiamat, ya fase selanjutnya. Ya. Tetapi kok kita masih ada hal yang masih dilakukan, dituntaskan. Inilah Bapak Ibu yang masih ada ujian untuk kita. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula. Ya, tidak akan mampu mereka. Ya, fi'lul mudhari' tidak akan mampu melangkahkan kedua kakinya untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, yang ke surga, yang ke neraka, ya. Sebelum mereka menyelesaikan terlebih dahulu 4 perkara tersebut. Ya. Berarti 4 ini Ustaz, tidak ada lagi ketika dihisab di ini, tidak juga. Ya, taruhlah mewakili ini, ya, sebenarnya banyak, ya, selain 4 ini, ya. Seperti halnya di sini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang masa muda. Ya. Tetapi masih banyak. Ya, kalau kita lihat seperti di kuburan, mereka ditanya, "Marrabbuka?" Ya, dengan bahasa Arabnya kan. Itulah Bapak Ibu ya, yang belum bisa bahasa Arab ya, karena di kuburan ataupun di surga pakai bahasa Arab. Nah, Ustaz masuk mana kami ya, tidak baca masuk surga, tidak baca pakai bahasa Arab ini ya. Nah itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tapi ya, karena kita memiliki amal, karena yang jawab lagi amal Bapak Ibu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Al-yauma, pada hari tersebut, al-yaum maki alif lam ta'rif, ya, hari bukan hari Id, bukan hari Jumat, tapi hari kiamat, hari terakhir. Ya, kalau dalam ilmu nahwu itu maka alif lam itu ta'rif, ma'rifat Bapak Ibu, hari yang sudah pasti kita ketahui, tidak ada hari yang lebih luar biasa kecuali hari kiamat. Ya. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulut mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, bersaksi siapa? Ya, bukan yang maaf kata kalau di dunia itu lisan, ya, maaf kata ya lisan baca berdusta, baca membengkok, ya, ataupun yang lainnya. Pada saat itu tidak. Ya, tetapi yang akan memberikan kesaksian itu di luar dari nalar kita, di luar dari dugaan kita. Ya siapa? Aydihim, tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kaki-kaki kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu pula ke mana apa dia tangan ini dikasih mulut, wallahu a'lam, tidak tahu Bapak Ibu ya. Ya karena dia akan memberikan kesaksian. Ya tidak. Apa dia tiba-tiba ngomong dewe. Ya tidak. Sebagaimana mukjizatnya Nabi
Isa alaihi salam. Ya, sewaktu kecil ketika ditanya anak siapa engkau, ya dengan izin Allah bisa menjawab. Masih kecil, masih bayi. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Nah, itu kita minta kun fayakun. Allah tuh khair, baik, ya, baik dan baik. Ya, maka dari itu fastabiqul khairat, ya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa keempat daripada ya perkara-perkara tersebut? Mungkin ini pernah kita dengar, bahkan pernah kita kaji sebelumnya ya, entah dengan siapa Bapak Ibu ataupun pernah kita dengar ya dari tempat-tempat yang lain. Tetapi kita niatkan mengulangi lagi, memurajaah lagi ya, mengkuatkan lagi ya daripada ilmu yang pernah kita pelajari. Dengan menguatkan, insya Allah ilmu itu tambah paham dan lebih banyak terus kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya dari keempat tersebut kata Rasulullah, yang pertama an umrihi fi ma afnah, umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya untuk apakah engkau habiskan? Ya, untuk apakah engkau gunakan? Ya, Bapak Ibu, ya, umur salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umur yang sudah diberikan oleh Allah ini kemana arahnya? Kemana ya jalannya? Di mana digunakan? Ya. Kemana difungsikan? Ya. Rasulullah sudah mengingatkan Bapak Ibu, umur umatku itu antara 60 sampai 63. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah 60 sampai 70. Ya, 60 sampai 70. Taruhlah Bapak Ibu sekiranya nyampe ya 60 sampai 70 tersebut. Ya. Banyak Bapak Ibu, bahkan kami pribadi hari pertama lebaran. Ya, waktu itu saat itu kami di mudik ya. Itu di daerah Bengkulu kemarin pas hari sholat Idul Fitri pertama dapat info dari masjid. Kami nyangkut nak ngasih tahu info sholat id ya, pas itu waktu Isra jam 6-an, ya, jam 6 lewat setengah 7. Belum itu sholat id, masih jauh, belum kan jam 7 lewat, jam 7-an dapat kabar ya apa, assalamualaikum ini. Pas itu mengucapkan inna lillahi wa inna alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kejutlah kita tadi ada membahas Palembang tuh berdesau hati ini ya. Kau hari lebaran ya, dapat musibah. Oh, si fulan meninggal ini ya. Ya Allah, dalam hati kita tadi ya. Hari lebaran ya. Ada lagi siangnya, lagi sanjo-sanjo itu ya, tempat keluarga wong rumah tuh dapat juga mendapati salah satu masjid yang ada melakukan sholat jenazah Bapak Ibu. Ya Allah, ya. Bukan maaf, ayo Ustaz nakut-nakuti, bukan nakut-nakuti, tapi inilah keadaannya. Ya, Allah tidak memandang Bapak Ibu meninggal wafat, al-maut ya'ti bagtatah. Ya, dikatakan meninggal itu datangnya secara tiba-tiba. Ya, umur kita ini Bapak Ibu tidak dipandang oleh Allah. Oh, yang tua duluan, yang muda akhiran, tidak kati konsepnya yang itu. Ya, ada Bapak Ibu yang hidup sehari bayi, ya Allah. Mudah-mudahan di sini Allah panjangkan umur kita semua Bapak Ibu ya. Yang bayi, alhamdulillah sampai jadi kakek-kakek masih bayi tersebut ya, tidak panjang umurnya. Ada yang baru sebulan, jalan 2 bulan sakit meninggal. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Maka ini mengingatkan kembali kepada diri kita. Salah satu bunyi hadis ini luar biasa. Ya, itulah gunanya kalau kita sering mengkaji, mengulang, mempelajari. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, kita Bapak Ibu malam-malam atau salah satu contoh malam, gelap, katik lampu. Apalagi model ini, ya di rumah kita mungkin tidak ada ya, Masya Allah ya. Nah itu, ya, ketika dia menerangi maka jalan kita terarah. Ya, bisa kita berjalan. Bahasa Arabnya itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Cuma lurus terus, nombor bulu gitu ya, enggak ada lika-likunya bulu ya. Kalau jalan dunia, jalan akhirat agak
sesuai dengan jalan yang baik, jalan menuju surga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, kemana umur ini engkau gunakan? Ya, kalau engkau gunakan dalam kebaikan, maka engkau lulus dari pertanyaan tersebut. Ya, maka kata Rasulullah, kata dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? Man tala umruhu hasuna amalu. Barang siapa yang ingin dihendai oleh Allah dipanjangkan umurnya, maka perbaikilah amalnya. Hasuna, hasan, hasanat, lawan dari sayiat. Ya, banyak berbuat baik. Jangan kita pandang Bapak Ibu, waya ngembek ke aku ini misal-misal punya kawan kita tadi, ya. Kita ngeremeh ke itu sudah. Nah, hati-hati itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam suratul Al-Zalzalah. Khairan yarah, Allah balas Bapak Ibu. Sekecil biji atom kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Tapi sekecil apapun juga jikalau engkau pandang dengan rendah, yang engkau remehkan buruk tersebut, keburukan, walaupun itu makruh mubah, ya, maka tetap engkau akan mendapatkan ganjarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ini mengingatkan kembali kepada kita Bapak Ibu. Itulah begitu luasnya ilmu ini Bapak Ibu, ya. Hal yang seperti ini mungkin panjang kita nak cerita tentang umur ini, ya. Nah, kita dewek mak ini panjang, butuh mungkin berapa menit. Mak mana aja tak tergambar di akhirat. Kita dewek anak Bapak Ibu, ya dak tetegak tercuguk ditanyai oleh malaikat Allah mungkin, ya. Ada yang mungkin mukanya senyum, ada yang mungkin mukanya serem, cak nagih utang itu, ya dak, no? Lagi cicilan itu, ya. Iya, macam-macam lagi, ya. Kalau dia baik ulo, ya cak gitu nah, ya mungkin lumrahnya, tapi jangan, ya dak. Ada wong tadi mungkin lah ngusil gitu ini gitu, dak, kalau gitu senyumnya dak, ya pasti ada rasa marah. Nah, begitupun kalau wong baik, maka kita pun responnya baik, ya. Maka itu Bapak Ibu, panjang men kita nak bahas, ya, kita kuliti satu-satu terkait umur ini, maka mari, ya, kita pergunakan, kita evaluasi lagi, apalagi ini sudah selesai kita Ramadan, masuk di bulan Syawal. Laisal id liman labisal jadid, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan dikatakan hari raya, bukan dikatakan hari yang gembira buat kita, liman labisal jadid, dengan kita memakai baju baru. Oh, lebaran, ya, Masya Allah, baju baru. Tidak, ya. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, innamal id liman ta'atuhu tazid. Tapi kata Sayyidina Ali, sesungguhnya hakikat hari raya Idul Fitri, hari gembira, hari kemenangan untuk kita adalah bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Bapak Ibu, Ramadan Masya Allah, ya, sholat subuh, apalagi sholat waktu-waktu yang lain, bagikan seperti ibadah sholat Jumat ramai, ya, 30 hari, ya, insya Allah, ya. Keluar Ramadan, masuk Syawal, berjalan sampai Zulqaidah, mungkin sampai bulan-bulan selanjutnya, sepi lagi. Ya, ini yang kita sedihkan Bapak Ibu, sepi lagi. Teko yang di masjid itu, ya enggak, yang bukan di sini, di luar, ya enggak, di tempat lain, ya enggak. Teko di masjid itu, yang azan nak marah, ya enggak. Yang azan tadi nak cak-cak marah. Katanya yai, ya enggak, bukan yai di sini, ya, di luar sana, ya. Nak marah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendijingok, kenapa Pak azan apa marah tadi? Tak tahu Ustaz, suara lah sereg, ya dak gigi tinggal 2, ya dak, ila tua lah uzur, ya. Mendijingok, dak katik uang lagi apa Pak? Dak katik lagi Kak, Pak, uji tinggal aku sama tiang masjid inilah. Nah, saking prihatinnya Bapak Ibu, ya dak, apalagi keluar Ramadan ini, saking lah sepi tadi mungkin, ya dak katik uang lagi. Ya, nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan umur kita, ya, dari awal kemarin, ya, sebelum-sebelumnya sampai detik ini, mudah-mudahan bermanfaat, berkah, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa an jasadihi fi ma'ablah. Kata Rasulullah, jasad, ya, maknanya tubuh kita ini Bapak Ibu, ya. Untuk apa angka kita gunakan, kita manfaatkan,
Ya maaf kata mak ini Bapak Ibu, kita ini kan hidup saat ini ya dak. Jangan uji wong tuh cak mayit tapi hidup. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai ada statement seperti ini. Ya, maknanya kita ini hidup jelas hidup, ya dak. Bukan yang sudah meninggal tiba-tiba hidup, tidak. Hidup jelas. Nah kita ini Bapak Ibu jadi wong yang benar dak. Kira-kira memberikan manfaat dak. Karena Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat. Ya enggak? Kita tidak bisa bantu dengan uang, dengan tenaga. Ya enggak? No, mungkin ada uji Pak Ketua kita tadi malam ada acara maulid misalnya, acara ini silahkan ya kita bersih-bersih misalnya. Nah itu tuh dengan tenaga. Tapi kita tadi ada inisiatif, ini kesempatan ini ada busyroh ya. Apa? Aku ada sedikit rezeki ini. Nak ku titipilah sama pengurus, bisa mudah-mudahan bisa berguna. Tidak mungkin untuk bantu-bantu beli seneng atau beli apa, mengalir pahala untuk kita Bapak Ibu. Nah itu. Atau tidak mampu misal, ayo Ustaz, makan lagi susah Ustaz. Ya sudah dengan tenaga. Tadi sekecil apapun kebaikan tersebut akan dipandang oleh Allah. Tapi sebaliknya, ya, keburukan sekecil apapun kita pandang, maka terjadi juga buruk tersebut untuk kita, na'udzubillah ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi orang yang paling indah, paling luar biasa adalah orang yang menebarkan manfaat. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam hadisnya tidak laku diutus kata Rasulullah melainkan untuk dalam Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk semesta alam. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi mari ya, kita yang masih hidup ini selain Allah berikan umur, Allah sudah berikan kita juga tubuh yang sehat, ya sempurna. Mari kita gunakan dengan hal-hal yang baik ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, wa an ilmihi madza amila fihi. Ya. Yang ketiga ini kata Rasulullah, ilmu yang engkau miliki, engkau gunakan untuk apa? Bahas ilmu pula gitu ya, Masya Allah ya. Luas ini Bapak Ibu, ilmu. Jadi ilmu ini jangan salah paham. Kemarin kami sempat isi halal bihalal itu ya, materi ini. Ditanya Ustaz, apakah ilmu yang di sini hanya ilmu yang agama saja? Nah, mana Ustaz kalau yang cak supir ngajari wong lain bisa nyetir mobil, termasuk Bapak Ibu. Apa definisi ilmu itu? Ya, adalah sesuatu yang baik yang menjadikan diri orang tersebut menjadi tahu dan menjadi baik. Iya kan? Kalau tidak berilmu itu bodoh Bapak Ibu. Lawan dari pintar, lawan dari ilmu. Ya itulah ilmu itu kata syair Arab itu al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Iya, dijingok pula, Ustaz, dia ada ilmu Ustaz. Ilmu apa? Ilmu hitam. Ya salah pula Bapak Ibu. Ya enggak ilmu hitam, ya enggak pacak terbang, nyantet, ya salah. Bukan ilmu yang itu, ya. Oh, dia kan enggak tahu Ustaz, tiba-tiba jadi tahu, jadi pintar ya, bukan ilmu yang itu pula. Ada ilmu salah itu ya. Nah, ilmu di sini ilmu yang baik, yang mendidik kita menjadi orang baik. Yang tadi tidak tahu tentang kebaikan menjadi tahu. Nah, ya, apakah ini termasuk? Termasuk, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang punya ilmu ini kata ulama ya, yang diwariskan oleh Rasulullah, ya siapapun itu, ya tidak harus dia ustadz bergelar ini dan itu pacak di atas mimbar. Kita ini Bapak Ibu punya ilmu galau, ya. Ilmu apa itu? Ya tahulah dewek pokoknya. Nah, ini ilmu agama misal, ilmu yang baik. Oh, kita tadi punya anak, ya enggak? Nah, anak tadi maaf kata itu belum bisa ngitung-ngitung ya enggak, misal ilmu dunia ini. Kita ajari, termasuk enggak ini yang dikatakan oleh Rasulullah tadi? Termasuk. Ya, ilmu yang bermanfaat dikatakan yang berilmu. Terlebih-lebih urusan agama. Enggak usah nak maaf kata nak buka kitab nah ini. Kita ngajari ngaji Bapak Ibu. Kita bisa ngaji punya anak atau orang lain, ya. Maka ini termasuk Bapak Ibu, ya, ilmu yang dikatakan Rasulullah tadi. Ya, yang akan ditanya oleh Allah nanti, ya. Alhasil ilmu tersebut bermanfaat baik untuk diri kita sendiri auli ghairi ataupun untuk orang lain, ya. Kita maaf kata baca nganoi
Mik ya Bapak Ibu kita ajari misalnya, nah akhirnya bagus di masjid ini ya. Nah itu bermanfaat sudah Bapak Ibu. Baik. Kenapa Bapak Ibu ilmu ini akan ditanya? Karena dia akan beranak bahasa gitu. Ya, dia akan berkepanjangan Bapak Ibu. Kita punya anak yang dalam intern contoh. Kita punya anak tadi jadi biso, anak dewasa dia punya anak, kita cucung berarti dengan yang anaknya tadi, dia diajari lagi biso sampai terus sampai di hari kiamat Bapak Ibu. Baik, ini hal yang baik. Maka Bapak Ibu dia akan mengalir pahala sampailah kepada kita. Itulah yang dinamakan amal jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah. Kenapa? Mengalir terus pahalanya. Tapi sebaliknya kalau itu keburukan, ya, dapat budak itu tidak maling celengan masjid tadi, ditanya, kenapa kau ni maling di masjid, maling celengan masjid? Aku ni dapat warisan dari ubakku je. No, kau. Ubaknya pula dulu kena tangkap dari ubakku sampai terus Bapak Ibu. Kakek yang pernah ngajari dia. Nah ini yang dinamakan dosa jariyah dari Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Mari kita evaluasi hal yang seperti ini, ya enggak? Karena kita ini kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin Bapak Ibu. Yang namanya pemimpin pasti berilmu. Pemimpin rumah tangga, ya enggak? Mendekati ilmunya, lebur rumah tangga. Ya, enggak kati konsep sakinah, mawaddah warahmahnya pasti. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita yang hadir saat ini Allah anugerahi ilmu yang berkah, yang bermanfaat ya, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ya. Yakni yang keempat ini yang terakhir tentang harta Bapak Ibu. Kata Rasulullah, wa an malihi min aina iktasabah. Harta yang engkau dapati kemana engkau gunakan, ya. Wa fi min aina iktasabah, dari mana engkau peroleh, ya. Wa bima anfaqah, dan dari kemana engkau keluarkan, engkau gunakan. Pertama yang ditanya dari mana dulu kita peroleh Bapak Ibu. Itulah alhasil yang dikatakan rezeki itu halal, harus berkah. Ya, kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam darah daging kita. Karena yang ditakutkan Bapak Ibu, kalau yang masuk itu buruk, maka jati diri kita ini akan buruk. Susah mendengarkan kebaikan, nak nguna-nguna baik, nak jahat baik, nak buruk baik. Kenapa? Yang masuk buruk. Tapi kalau seandainya yang masuk baik, maka yang keluar juga akan baik. Ya maafkan tuh, makan nasi basi misalnya Pak Ibu. Tidak ganti sehat bugar, idealnya sakit perut. Nah sama, ya enggak? Itu zahir, ini batinnya. Ya. Jangankan yang maaf kata maling nemu di jalan ya Bapak Ibu, tidak boleh, tidak boleh hak uang. Ya. Ayo Ustaz 1000 juga di akhirat aja lantak kaulah sana, ya enggak? Ketemu malaikat ini, nah dihadang dulu belum baca masuk surga gara-gara 1000 rupiah. Ya. Apalagi jelas-jelas yang ngembek dari hak uang ya, dari yang tidak benar itu Bapak Ibu ya. Nah dari mana kita dapatkan kata Rasulullah ya, kalau kita bekerja sesuai dengan jerih payah kita dapat upah, nah ini halal berkah Bapak Ibu. Ataupun dikasih uang, nah ini rezeki yang tidak terduga-duga ya enggak. Tapi model mak ini terus tangi Bapak Ibu ya enggak. Ya maaf kata mungkin setahun sekali ya enggak, ada THR tadi ya enggak, memang bukan kita gaji dapat bonus ya. Nah maaf kata yang seperti ini Bapak Ibu harus hati-hati gitu ya, karena ini berkepanjangan. Kalau kita dapat dengan hal yang baik, maka fa insya Allah keluarnya juga akan baik. Maka tadi kata Rasulullah, selain kita dapatnya kata Rasulullah ditanya juga, dan kemana engkau keluarkan ya. Kalau kita pendam-pendam, itulah Bapak Ibu ada yang namanya zakat mal, zakat fitrah ya. Kenapa? Karena ada wajib harus dikeluarkan. Sekian persen yang harta ini, yang fitrah itu kan harta juga. Karena beras itu kita beli dengan uang, ya. Zakat malnya dan yang lain-lainnya mungkin itu kemarin ya sudah lewat waktu Ramadan, waktu Idul Fitri, ya. Nah kemana kita keluarkan Bapak Ibu, ya? Karena dalam hadis itu jelas Rasulullah, mana qasamalin min sadaqatin bal yazdad. 3 kali Rasulullah nyampaikan, tidak akan berkurang harta dari seorang hamba yang ia sedekahkan kecuali akan bertambah dan bertambah.
Ya. Jangan pula Bapak Ibu kita nyingok, maaf kata itu bertambah di sini, hari ini sedekah, malam lagi laju ya, rezeki deres hujan, tidak mah itu. Ya, tidak. Ya nunggu bersabar. Ya, pasti Allah kasih, Allah balas Bapak Ibu. Ya, contoh kita rezeki itu Pak ya, yang kita dapat ini misal hari ini tadi dapat 100 juta misal, amin ya rabbal alamin, dapat voucher umroh misal, apakah langsung dadakan Bapak Ibu? Tidak kan, berproses kan. Mungkin maaf kata di umur 41, berarti kita baru dapat rezeki yang besar itu di umur 41, 40 tahun berarti kita nunggunya. Kalau pas balik berarti 20 tahun tarak kalah umur 20 tadi. Ya tidak lama dah itu Bapak Ibu lah, lama. Ya, nah itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya berkaitan harta ini, mari ya Bapak Ibu kita resapi betul-betul. Kenapa? Karena itu juga sangat berdampak untuk diri kita. Kelak ditanya oleh Allah, ya, di mana engkau dapati, ya, dan kemana engkau keluarkan. Ya, kita keluarkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi kebaikan buat kita. Ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Ya, mudah-mudahan bisa kita resapi, dan yang lebih lagi bisa kita manfaatkan, maknanya kita amalkan. Al ilmu bila amal kasyajri bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan Bapak Ibu seperti pohon yang tidak memiliki buah. Ya. Kenapa? Kalau ada buah pacak gitu manfaat ke pacak untuk makan dewe. Kalau banyak pacak dijual. Tapi pohon baik, no, tercegak apa namanya bahasa Palembang gitu ya. Ya tertegak baik, tidak besar, ya tidak lahan halaman kita tadi kecil, ya tidak makan tempat baik, ya. Maaf kata naruh apa udah baca, ya tidak ditebang tuh lah ujung-ujungnya. Tapi kalau dia ada buah maka bermanfaat, banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kami akhiri Bapak Ibu, mungkin jika bagi Bapak Ibu ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya, insyaallah Bapak Ibu kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini berkah, bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah berguna dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, bahagia hidup kita baik di dunia hingga lanjut di akhirat, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan hisab tersebut mudah yang akan Allah berikan sehingga kita bisa masuk berjalan menuju ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sebelum kita akhiri, kita tutup dengan sedikit salawat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan berkah salawat hidup kita bahagia dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli Allah ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من العائدين والفائزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تقبل الله منكم. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan perbuatan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.